Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Hari ini kita kembali akan mempersiapkan diri dalam program ini. Ini adalah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan membahas tema Tuhan Yesus terangkat ke sorga dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Hadir bersama-sama dengan kita Kakak Pendeta Santi yang akan menggali bersama-sama firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Juga ada Kak Dinar dan Kak Yosi yang akan berbagi ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita awali langsung ya ke penggalian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta Santi. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Hendra, dan sebelum bersama-sama kita membaca Alkitab, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami semua bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Kami mau membaca Alkitab, kami mau merenungkannya. Kiranya Tuhan dalam Roh-Mu yang kudus membimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Siapa yang mau menginginkan perubahan? Saya percaya semua akan menunjuk tangan. Namun jika ditanya siapa yang mau memulai perubahan itu, mungkin tidak banyak yang mau menunjuk tangan mereka. Setelah para murid berkumpul, mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari pertanyaan ini kita menangkap ada semacam kegelisahan. Mereka bertanya, kira-kira apakah nanti masih musuh yang akan menduduki tanah kami, atau apakah nanti harapan kami akan menjadi lenyap? Rasanya mereka terus mengharapkan tentang kebebasan, tentang kemerdekaan, karena mereka telah mengalami begitu banyak penindasan. Lukas 21 ayat 7-9, Lukas 24 ayat 21. Mereka rasanya terus menyamakan kepentingan politik mereka dengan kerajaan Tuhan. Dan Tuhan menjawab di ayat 7, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan menarik, Tuhan Yesus menjawab mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana para rasul mengimplementasikan pesan itu? Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 3, di sana dituliskan di ayat yang awal itu, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Lalu bagaimana mengimplementasikan sampai ke ujung bumi? Ada pertobatan yang dialami oleh bangsa-bangsa lain yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1-11 ayat 18. Misi ini berangkat dari semangat yang tidak menjadi eksklusif. Para rasul berangkat melampaui segala batas dan prasangka bahwa seolah-olah keselamatan itu datang hanya dari satu kelompok tertentu. Dan kemudian gereja kiranya juga boleh memaknai bukanlah sekelompok orang yang hanya berkarya untuk kalangan tertentu dan menjadi
sekelompok elitis saja. Para rasul itu kemudian diberkati, mereka diberi kuasa, dan mereka menyebar. Misi yang dijalani memang bukanlah misi yang mudah, bahkan bisa jadi misi yang terasa tidak mungkin. Misi yang begitu sangat menakutkan. Namun mereka tetap setia melakukannya, dan kekuatan mereka terletak bukan karena kekuatan diri mereka sendiri, melainkan pada kuasa yang sudah Tuhan beri. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada mereka adalah yang sama seperti yang memenuhi Yohanes Pembaptis, seperti yang menaungi Maria, seperti yang sudah menggerakkan Elisabet dan Zakaria, dan juga sudah mengilhami Simeon. Roh itu juga yang mengurapi Kristus sendiri. Karena itu biarlah gereja pun belajar dari mereka bagaimana menanggapi. Lukas pasal 1 ayat 38. Saya baca. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Gereja lalu kemudian belajar untuk bagaimana menanggapi bahwa gereja adalah hamba Tuhan, dan sekiranya terjadilah pada kita menurut perkataan Tuhan. Para rasul itu menjadi saksi, mereka menjadi martir, menjadi saksi-saksi Yesus. Dan untuk terlibat dalam misi Allah adalah penting untuk menghayati kehidupan doa. Berdoa tanpa henti. Menyadari bahwa inti misi adalah persekutuan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia. Karena itu misi kita mesti terlibat dalam persoalan-persoalan yang mendera dunia. Sama seperti Tuhan Yesus yang setia melayani. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia tidak menutup diri pada orang yang berdosa. Lukas 5 ayat 29 sampai 32. Ia menentang penguasa yang batil. Lukas 13 ayat 31 sampai 33. Ia bahkan rela mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Setiap aspek kehidupan Tuhan Yesus membentuk pola yang menjadi teladan bagi hidup gereja. Dalam tindakan itu semua, yang hendak kita capai bukan prestasi pribadi, bukan prestasi sekelompok gereja, bukan prestasi sekelompok denominasi gereja, melainkan yang hendak dicapai adalah persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Sampai di sini kakak-kakak kita akan melihat tujuan setiap kelas. Anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan para murid. Dan di kelas kecil, anak bersedia diutus Tuhan untuk memberitakan kenaikan Yesus ke surga. Jadi anak-anak juga dipanggil menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan kenaikan Yesus ke surga. Dan di kelas besar, anak juga bersedia diutus menjadi saksi, berarti menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kenaikan Yesus ke surga. Dan kakak-kakak nanti melalui kakak-kakak narasumber di kelas batita, kelas kecil dan juga kelas besar akan memberikan contoh-contoh yang pas sesuai dengan usia mereka yang berkaitan dengan tema dan tujuan masing-masing kelas. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11, kisah tentang Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kita akan lanjut nih ke ide penyampaian cerita di kelas batita dan balita. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Tuhan Yesus terangkat ke sorga dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Nah, kita akan menggali ide penyampaian bahan ini ke kelas Batita Balita ya. Saya akan berbagi ide penyampaiannya di kelas tersebut. Jadi saya mau mengajak kita untuk menangkap lagi apa yang menjadi hal-hal yang penting dalam teks kita ini ya. Saya akan sedikit refresh dulu untuk beberapa hal-hal yang mungkin penting untuk kita sadari, kita perlu sampaikan di bahan kita ini ya. Nah, Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan 6 ini, menurut saya ada beberapa hal yang penting yang bisa atau harus kita sadari itu ada dalam teks firman Tuhan kita. Yuk kita lihat ya. Di teks firman Tuhan ini disebutkan di ayat yang ke-6 dan ke-7 ini ada situasi di mana para murid nampaknya sedang menginginkan sesuatu. Mereka merindukan bahwa Tuhan Yesus memulihkan mereka. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-8 disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kuasa kepada para murid dan para murid diberikan sebuah tugas untuk melakukan sesuatu ya. Jadi Tuhan memberikan kuasa untuk para murid melakukan sesuatu. Yang ketiga di ayat yang ke-9 disebutkan bahwa Tuhan Yesus terangkat ke sorga, nah, lalu awan menutupi. Jadi indikasinya bahwa itu proses ke atas gitu kira-kira ya. Nah, lalu di sini juga menegaskan bahwa dengan perginya Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa ada tugas yang harus dilakukan oleh para murid-murid yang diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus melakukan sesuatu ya. Berikutnya adalah ada dua malaikat Tuhan yang datang lalu mengingatkan para murid ini ya supaya mereka jangan hanya terbuai dengan peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, tapi ayo lakukan sesuatu karena Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama nantinya. Jadi jangan hanya diam, tapi mau beraksi ya, melakukan sebuah karya bersaksi bagi dunia. Jadi kisah ini menegaskan ada keinginan para murid, lalu juga ada tugas yang diberikan kepada para murid, selain juga Tuhan memberikan kuasa. Dan Tuhan Yesus meninggalkan mereka, artinya terangkat ke sorga, agar para murid-murid itu menjadi lebih hebat ya untuk melakukan sesuatu. Dan ada dua malaikat yang mengingatkan para murid-murid. Nah, kakak-kakak, dari bahan ini kita harus ingat nih, alurnya tuh begitu ya. Ada keinginan para murid, ada kuasa dan tugas yang diberikan, ada proses di mana Tuhan itu meninggalkan, maksudnya terangkat ke sorga, lalu ada dua malaikat yang mengingatkan. Nah, saya mau mengajak kakak-kakak untuk mengawali kelas dengan pakai masker ya. Ini bisa kakak-kakak atur misalnya di video filternya Zoom tuh ada ya masker seperti ini atau masker seperti ini ya, kakak-kakak bisa pilih. Kakak-kakak bisa juga kumpulin foto-foto kakak-kakak sekolah minggu yang pakai masker ya, terus suruh tebak ya, ini wajah siapa coba, ini siapa gitu ya. Nah, ini menjadi pintu masuk di mana kita mau mengatakan bahwa susah ya mengenali orang kalau kita pakai masker ya. Walaupun sekarang kita sudah terbiasa bisa tebak nih, ini nama siapa nih, kita bisa sebutkan nama adik-adik ya. Ini nama Jordan kah, ini nama Regi kah, ini nama Vika kah ya. Kita bisa coba tebak ya. Nah, lalu kita bisa masuk ke bahan ajar kita. Nah, Tuhan Yesus juga ada proses di mana ia memperkenalkan diri kembali loh kepada para murid-murid ya. Lalu kita refresh ya kisah-kisah pada minggu-minggu sebelumnya. Kisah tentang Tuhan Yesus yang mati kemudian bangkit, di mana Tuhan Yesus lalu memperkenalkan pertama kepada perempuan Maria Magdalena. Ada kisah tentang dua malaikat Tuhan juga di sini ya. Lalu Tuhan Yesus menyapa Maria Magdalena ini ya. Atau kisah tentang para murid-murid yang di ruangan terkunci ya.
bukan hanya para murid-murid yang di ruangan terkunci yang diperkenalkan kembali oleh Tuhan Yesus bahwa dirinya itu hidup ya, tapi juga ada sosok Thomas ya. Kita berikan refresh lagi kisah-kisah di minggu-minggu sebelumnya. Juga penampakan di tepi danau Genesaret ketika Tuhan Yesus menyediakan makanan ya. Ini juga bagus sekali. Dan ingat, kalau kakak-kakak mau memperkenalkan ini, kakak-kakak bisa pakai gambar-gambar, kakak-kakak bisa ambil di free Bible image ya. Tapi pilih gambarnya itu yang wajahnya itu sama ya, wajahnya Tuhan Yesus itu sama di setiap cerita nih ya. Ini bedanya pakai kerudung, yang ini enggak nih ya. Karena bagi adik-adik kelas balita, mungkin dia akan bingung ya kalau kok Tuhan Yesus itu ganti-ganti. Jadi gambarnya konsisten terus kalau mau menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus begitu. Nah, setelah kita menyegarkan bahwa Tuhan Yesus itu memperkenalkan diri, karena di teks Kisah Para Rasul 1 tuh juga ada di ayat pertama kan, bahwa setelah Tuhan Yesus memperkenalkan diri selama 40 hari berturut-turut ya. Jadi kita mau refresh itu kepada adik-adik. Nah, kita lalu ajak adik-adik untuk baca firman Tuhan, kita bisa buka Alkitab, lalu kita masuk. Ingat, ada pesan di mana tadi saya mengatakan bahwa kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus itu diwarnai oleh salah satunya adalah ada keinginan para murid dan ada tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan para murid juga diberikan kuasa. Nah, ini kembali kita akan perkenalkan ya. Caranya adalah kita bisa ajak adik-adik ini untuk coba siapa yang sudah bisa makan sendiri ya. Begitu, siapa yang papa mama yang memberikan kepercayaan untuk makan sendiri, supaya biarlah mereka mengeksplorasi ya, aku dan gimana rasanya ya, terus apa yang dilakukan papa mama ya, dan seterusnya. Kalau ada papa mamanya bersama-sama, kalau kakak-kakak sudah onsite ya, juga ada para orang tua bisa di kelas balita atau yang masih online, ada kakak para orang tua di sekeliling, bisa ditanyain gimana perasaannya mama atau papa ya, kita bisa tanyain itu. Atau yang sudah diberikan kepercayaan cuci piring sendiri, siapa yang sudah bisa ya, itu mereka bisa mengeksplorasi. Atau yang sudah mulai sekolah sendiri ya, kita bisa tanyakan adik-adik juga orang tuanya. Nah, biasanya kalau dalam situasi-situasi ini mengingatkan kita itu pada sesuatu yang baru pertama kali anak-anak lakukan, itu sebenarnya diberikan kesempatan oleh orang tua untuk melakukannya, supaya anak-anak bisa semakin hebat, semakin mandiri begitu ya. Sama seperti hari pertama kali masuk sekolah, ada juga kekhawatiran para adik-adik, tapi juga ada kekhawatiran para orang tua ya. Ini juga sering kali terjadi ya dalam realita kehidupan di sekitar kita. Nah, biasanya kalau di sekolah-sekolah, orang tua sudah meninggalkan anak-anak di sekolah, tapi biasanya masih ngeliatin ya di jendela, anakku ini selamat atau enggak ya, baik atau enggak ya, dan seterusnya. Karena orang tua ada kecemasan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah proses diberikan kepercayaan untuk semakin hebat adik-adik. Nah, kita bisa memakai ini menjadi pintu masuk untuk mengajak adik-adik untuk bahwa Tuhan Yesus juga memberikan kepercayaan luar biasa loh kepada para murid-murid ini. Yuk kita ikuti ya kisahnya. Langsunglah kita masuk ke kisah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Diawali dengan Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Allah yang bangkit pada para murid-murid, lalu mengajak para murid untuk berjalan keluar kota, kemudian menyampaikan pesan bahwa ia akan memberikan kuasa dan memberikan tugas, lalu ia terangkat ke surga. Lalu setelah semakin nggak kelihatan, lalu para murid-murid lalu tiba-tiba dikejutkan dengan hadirnya 2 malaikat, ya. Kemudian diberikan keterangan bahwa Tuhan mau supaya para murid melakukan tugas. Lalu para murid-murid akhirnya bersukacita dan kembali ke kota dengan menjadi saksi. Nah, kita bisa pakai gambar, kita bisa pakai video, sesuatu yang bisa kita membuat adik-adik membayangkan ya dengan indera mereka, dan juga sayangnya kita kalau ada hal-hal yang bisa membuat psikomotorik mereka bergerak juga, itu sangat baik. Ya, misalnya ketika ada peristiwa para murid-murid melihat ke atas gitu ya, coba kita lihat ke atas. Waduh, sayang sekali ada atap rumah ya. Wah, kalau di luar nih kelihatan awan-awan. Nah, kita bisa ngajak adik-adik untuk bergerak sedikit ya, dan itu baik sekali untuk memacu psikomotorik mereka. Nah,
Setelah kita menyampaikan ini, penting banget adik-adik punya satu sarana untuk mengingat kisah, ya. Biasanya kita buat aktivitas, ya. Kakak-kakak bisa bikin aktivitas prakarya seperti ini, ya, atau mewarnai, ya. Kakak-kakak saya akan sertakan di link Google Drive yang biasa kita gunakan. Ada nanti kalau kakak-kakak mau pakai ini, saya ambil ini juga di Pinterest, dan kakak-kakak bisa cari di Pinterest banyak banget, ya. Ada banyak ide-ide untuk kita gunakan di kelas kita, ya. Atau misalnya seperti ini juga, ya, kakak bisa gunakan. Ini ada apa namanya nih? Ada caranya. Saya juga sertakan di link deskripsi ini supaya kakak bisa gunakan. Yang terpenting adalah kita punya sarana di mana adik-adik ini ingat, ya, merefresh kembali kisah tentang Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi ini penting untuk kita bisa sampaikan sehingga mereka bisa terus ingat, ya, kisah ini. Sekali lagi, tujuan kita adalah memperkenalkan adik-adik tentang kisah Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Itu saja sebenarnya udah menjadi tujuan yang baik sekali untuk Batita dan Balita. Ingat, dalam proses ini cari sesuatu yang relevan buat adik-adik. Tadi saya menggunakannya dengan sudah dipercaya makan sendiri, cuci piring sendiri, atau sekolah, ya. Lalu kita juga ajak adik-adik untuk bisa menggerakkan tubuhnya atau memacu psikomotoriknya, ya, menggunting misalnya dengan pola yang besar-besar, itu juga baik sekali. Dan atau bergerak, ya, lihat ke atas, Tuhan Yesus naik ke surga, waduh. Kita bisa coba cari gimmick-gimmick kalau itu adalah kelas online, ya. Kita nggak bisa lihat awan, tapi lihatnya atap rumah, ya. Kita bisa coba kemas itu menjadi sesuatu yang menarik buat adik-adik, ya. Demikian ide yang bisa saya sampaikan untuk kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas lain nih, ada ide-ide yang akan disampaikan Kak Dinar dan Kak Yosi. Tapi sebelumnya kita ikuti yuk beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kita sudah mendengarkan bahan Alkitab, ide penyampaian cinta di Batita dan Balita, dan sekarang kita akan mendengarkan ide di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Ada Kak Dinar. Kak Dinar ini adalah calon pendeta GKI, sedang dalam pendidikan persiapan kependetaan. Ada banyak nih pasti ide-ide yang bagus yang bisa kita dapat. Yuk, silakan Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan bahan ajar untuk kelas anak kecil dengan tema Yesus terangkat ke surga, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membagikan layar terlebih dahulu. Nah, ini dia bahan kita untuk kelas anak kecil, ya. Dengan tema Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, 6 sampai dengan yang ke-11. Nah, di bagian pertama ini, saya ingin mengajak untuk kita memperhatikan terlebih dahulu tujuan pengajarannya, yakni kita akan mengajarkan supaya anak itu bersedia diutus Tuhan untuk memberitakan kenaikan Yesus ke surga. Poin yang penting ada pada kata bersedia diutus, sebuah kata kerja yang nantinya di anak-anak diharapkan mampu untuk memahaminya dan mampu untuk melakukannya.
Nah, ini dia tabel hari ini yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah metode bercerita ya dengan menggunakan Bible for Kids. Nah, kalau tentu kakak-kakak sudah tidak asing dengan aplikasi ini bukan? Dan itu semua dapat diunduh di Play Store maupun juga di App Store. Kemudian yang kedua ada bermain peran. Saya mengajak untuk bercerita dengan cara storytelling atau bermain drama. Dan yang ketiga yaitu dengan aktivitas pendukung, yaitu kita membuat replika bagaimana Yesus naik ke surga. Nah, ini referensi gambar yang bisa kakak akses. Nanti PowerPoint ini akan saya upload di Drive supaya kakak bisa mengunduhnya. Nah, bagian pertama sebelum masuk ke dalam penceritaan atau metode bercerita, saya ingin mengajak kita untuk menggali pengalaman anak. Misalnya tentang ketakutan. Ini yang topik yang nanti akan masuk atau bridging untuk masuk kepada firman Tuhan gitu ya. Oh, pernah enggak ya teman-teman itu merasa takut? Entah takut terhadap kegelapan atau takut kepada sendiri, ditinggal sendirian. Kemudian kita bisa untuk menggali mengapa rasa itu bisa muncul, kenapa takut itu kemudian ada. Nah, ini kembali untuk mendapatkan perhatian anak supaya nanti anak bisa memperhatikan bahan cerita kita gitu ya. Jadi diawali dari ketakutan. Nah, bisa juga dengan mengajak, oh kalau ekspresi takut itu seperti apa nih? Seperti gambar di atas, wah kayak takut, kaget, atau kayak linglung, waduh gimana ini ya gitu, kayak yang di sebelah sini nih. Ya, ajak anak untuk mengenali ekspresi-ekspresi itu. Kalau takut seperti apa, kalau kita bingung karena saking takutnya itu seperti apa. Barulah setelah itu kita memulai cerita dengan maksudnya Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6-11 tentang Yesus naik yang ke surga gitu. Dari rasa takut yang pernah kita rasa ternyata juga dirasakan oleh para murid. Ingat kemarin kan para murid ketakutan ketika Yesus telah mati di atas kayu salib. Mereka takut dikejar-kejar Romawi, mereka takut dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Mereka bersembunyi, wah pokoknya mereka takut gitu ya. Tapi apakah ketakutan itu akan terus ada pada para murid? Ternyata tidak. Nah, untuk itu yuk kita perhatikan cerita berikut ini. Nah, barulah kita masuk kepada metode bercerita selanjutnya. Yang pertama dengan menggunakan Bible for Kids ya. Diharapkan dari aplikasi ini kita bisa interaktif. Kalau kakak-kakak sudah mulai melakukan sekolah minggu secara onsite gitu ya, maka sangat baik untuk mencoba berinteraksi. Oh gimana ya? Nah, nanti kan bisa sambil di touch bagian gambar-gambar tertentu yang biar bisa ada animasinya gitu ya. Nah, mari coba kita saksikan bersama-sama. Nah, bagian ini kita bisa mengawali ini ketika Yesus bangkit yang menjumpai para murid ya. Di sana mereka dikuatkan kembali oleh Tuhan. Nah, ini gambarnya Yesus sedang bercerita bahwa kebangkitannya sungguh nyata, ia sungguh hadir gitu ya. Diceritakan di bagian ini gitu ya. Dengan berbagai macam gerakan, berbagai gerak mimik di sini gitu ya. Kakak-kakak juga bisa melakukan touch dimanapun gitu ya, misalnya di bagian-bagian yang ada animasinya gitu. Nah, kemudian Yesus menunjukkan bahwa kita para murid itu harus menyaksikan itu kepada daerah-daerah yang Tuhan katakan tadi, baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia gitu ya. Seperti gambar ini nih. Nah, sangat baik untuk misalnya tadi bisa memberikan interaktif gitu ya. Nah, bagian ini Yesus meneguhkan bahwa ia harus kembali ya, menguatkan para murid bahwa ia akan kembali ke surga. Dan itu menjadi satu proses yang membuat para murid kembali diteguhkan. Wah iya, kenaikan Yesus ke surga ini menjadi bukti bahwa dia sungguh akan melindungi kita gitu ya. Nah, bagian ini selanjutnya kan menggambarkan tentang bagaimana Yesus terangkat ke surga. Wah, ekspresi-ekspresi ini bisa dimainkan ya kakak-kakak. Misalnya beberapa ekspresi para murid yang takjub gitu. Oh coba kalau takjub itu seperti apa gitu ya. Nah, ini pokoknya bisa dibuat menjadi lebih interaktif lah kalau pakai Bible for Kids ini gitu ya. Nah, setelah itu kemudian melanjutkan cerita dengan
ketika Yesus naik ke surga, hadirlah 2 orang malaikat gitu ya. 2 orang malaikat ini hadir kepada para murid gitu ya, dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, namun ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, di sini gitu ya, kembali peneguhan itu diberikan oleh para malaikat. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibantu diberikan kepada anak-anak gitu ya. Apakah benar Yesus suatu hari akan datang kembali dengan cara sama seperti waktu ia pergi gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan bercerita dengan menggunakan puzzle. Ya, ini bisa dengan kombinasi dengan drama misalnya. Nah, saya sudah menyediakan misalnya di sini kenaikan Yesus di surga. Jadi ketika tadi kita sudah kita sudah mengajak untuk anak-anak mengenali rasa takut yang mereka miliki gitu ya. Nah, bagian selanjutnya di sini adalah mencoba, bagaimana misalnya kita berperan sebagai salah satu murid Yesus yang ketakutan. Wah, saya itu takut loh karena saya itu dikejar-kejar orang Yahudi gitu. Tapi ketakutan itu kemudian sirna ketika Yesus telah bangkit menyatakan diri di tengah teman-temanku. Wah, nah ini bisa menjadi interaktif dengan memberikan gambar-gambar di sini gitu. Kalau kita pakai Zoom gitu ya atau berani. Nah, coba kira-kira untuk melengkapi gambar ini mana yang cocok ya? Yang atas atau yang bawah misalnya? Oh, yang atas. Apakah benar? Kita coba ya. Oh, benar, ternyata gambar yang atas gitu ya. Kita bisa melanjutkan cerita lagi. Wah, kalau tadi lebih gampang hanya dengan 2 gambar, sekarang ditambah ada 3 gambar. Nah, ini bisa diajak nih nanti ya anak-anaknya. Yang gambar nomor 1 yang mana ya? Oh, kira-kira yang A atau B? Nanti kalau yang yang nomor 1A kita pakai reaction, bisa misalnya dengan kasih thumbs up nih ya, jempol gitu ya. Nanti kalau yang B nanti pakai reaction yang tepuk tangan ya, clap your hand gitu. Oke, kita coba ya. Yang pertama itu yang mana? Oh, ternyata yang 1 itu yang A. Kemudian yang 2. Aduh, ini mana ya yang tangannya ya? Kira-kira. Wah, ada gambarnya nih. Oh, pilih lagi nanti misalnya. Oh, 2A. Terus yang ketiga yang mana ya? Oh, yang di sini ya. Kemudian kita bercerita. Nah, ini Yesus menjumpai para murid, ia meneguhkan para muridnya gitu ya. Kita bisa melanjutkan cerita lagi gitu. Nah, selanjutnya nih, waduh, ada 2 gambar. Sekarang bajunya enggak kelihatan nih. Mau yang mana ya? Yang A atau B? Coba yang nomor 1 dulu. Kira-kira yang mana? Yang A atau B? Nah, ini bisa nanti tergantung kakak-kakak mengolah gambar ini ya. Ini gambarnya saya balik ini ya. Wah, supaya anak-anak bingung. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan gitu ya. Nah, nih. Nah, selanjutnya ketika Yesus mengutus untuk bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi, ini menjadi satu interaktif yang bisa juga diberikan gitu. Yang mana yang benar misalnya? Yang 1 yaitu Yesus ke Yudea, Samaria dan ke Yerusalem seluruh dunia, atau Yudea, Yerusalem, Samaria, atau Samaria, Yerusalem, Samaria dan ke seluruh dunia. Nah, ini nanti anak-anak bisa diajak nih. 1, 2 atau 3. Jawaban yang benar adalah yang pertama misalnya. Nah, kemudian ketika Yesus naik ke surga, ini juga bisa nih karena interaksinya di sini ada 4 gambar. Nah, ini bisa dipakai lagi gitu ya. Wah, yang mana? Yang 1, A atau B? Oh, ternyata yang B. Nomor 2 yang mana ya kira-kira gitu. Oh, ternyata yang 2A. Ini yang 2B, kemudian terakhir berarti 1A gitu ya. Nah, ini juga bisa tadi untuk menggunakan set mana yang A dan B. Aku membalikkan ini gambarnya supaya anak-anak tidak melihat polanya nantinya.
Nah, itu dia. Nah, kemudian ketika selesai, metode baik pakai Bible Box ataupun Bible for Kids ataupun juga dengan menggunakan drama tadi, kakak menekankan kembali mengenai kenaikan Yesus di surga, bahwa murid itu mengalami ketakutan, tapi ketika kebangkitan Yesus menjumpai para murid yang takut tadi menjadi berani. Yesus meneguhkan para murid, dan ketika Yesus selesai memberitakan peneguhan itu, Yesus naik ke surga lagi. Nah, kalau murid yang takut akhirnya telah menjadi berani, maka kita sekarang mengajak anak-anak untuk menyatakan diri bahwa aku belajar untuk mau diutus Tuhan. Jadi anak yang setia dalam melakukan firman Tuhan dengan mau jadi teladan. Nah, itu bisa menjadi penekanan yang kita bisa berikan kepada anak-anak. Misalnya bagian ini. Nah, kalau teman-teman mau jadi teladan, nih, kalau kamu mau diutus Yesus, apa yang mau kamu lakuin? Nah, ini kita bisa menggali ya. Oh, dengan mengasihi sesama, dengan belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, atau apapun. Nah, saya harap kakak-kakak juga memberikan, apresiasi kepada setiap jawaban-jawaban yang anak-anak berikan, supaya anak-anak merasa bahwa jawaban ini membantu dia untuk menggali, mengenali, oh ya, berarti apa yang saya lakukan itu bagus, saya harus berjuang betul. Nah, kembali penekanannya kepada anak-anak yang diapresiasi, supaya anak-anak tidak takut lagi, tapi punya kekuatan untuk berani melakukan segala tindakan itu tadi, gitu ya. Nah, kalau tadi cerita yang kita sudah selesai dengan metode bercerita ini, maka kita bisa melanjutkan untuk memberikan penekanan pada anak-anak. Teman-teman itu juga bisa menjadi the messenger, pembawa pesan. Nah, maka saya berikan gambar sini kan seperti superhero. Teman-teman itu juga seperti superhero. Tuhan memberikan tugas khusus kepada setiap kita supaya kita menjadi pembawa pesan. Pesan apa? Pesan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Nah, ini bisa menjadi salah satu hal yang ditekankan supaya anak mau atau sedia untuk diutus Tuhan menjadi pewarta di tengah dunia. Nah, itu tadi ya penekanannya. Nah, bagian selanjutnya adalah tentang aktivitas kakak-kakak. Nah, aktivitas ini hampir sama seperti kelas balita sebelumnya ya. Ada permainan Yesus yang ditarik dengan menggunakan benang gitu ya. Tapi bahan-bahan dan alatnya yaitu dengan menggunakan kertas putih, kemudian kapas, pensil warna, dan benang. Nah, ini kertas putihnya bisa juga dengan kertas yang bekas supaya kita memanfaatkan barang-barang bekas gitu ya. Nanti anak-anak diminta untuk menggambarkan Tuhan Yesus versinya mereka gitu ya. Kemudian setelah itu mereka bisa memberikan warna. Nah, setelah mereka berikan warna, mereka nanti diminta untuk menyusun seperti ada di gambar gitu ya. Ada awan, ada kemudian Yesus, kemudian di belakang Yesus ini ada tali. Di belakang tali itu nanti kemudian diberikan seperti solasi supaya gambar dan tali itu bisa menyatu ya. Kemudian di bagian atas diberikan pembolong supaya benang itu nanti bisa masuk. Dan nanti jadinya seperti ini gitu ya kira-kira gerakannya. Wah, ditarik ke atas seperti itu ya. Sekali lagi ditarik. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar awan, ada gambar ini ya seperti trapesium gitu. Kemudian jangan lupa untuk diberikan di sini gitu ya pembolong atau jejak untuk membolong supaya nanti ada benang yang bisa dimasukkan di sini dari belakang. Ketika ditarik, Yesus juga bisa ikut terangkat. Nah, itu dia kira-kira yang menjadi pembahasan kita. Nah, itu dia metode bercerita sekaligus untuk aktivitas bagi anak-anak kelas kecil. Begitu yang bisa saya bagikan kepada setiap kita. Selamat bercerita. Terima kasih Kak Dinar untuk ide di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Wah, ini makin kaya nih kita ya. Bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita akan beranjak ke kelas yang berikut, kelas besar, ada Kak Yosi. Tapi sebelumnya, kita ikuti beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu, kita sedang membahas tema Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Setelah kelas batita, kelas kecil, kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Idenya apa nih ya? Langsung saja, kita akan ikuti Kak Yosi. Kak Yosi ini pelayan dari GKI Klaten yang sudah sering nih memberikan ide-ide kita di episode-episode sebelumnya. Yuk, kita akan dapat lagi nih sesuatu yang baru dari Kak Yosi. Silakan Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi, Kak Hendra. Kelas besar tujuan kita adalah anak bersedia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Melalui tujuan ini ada kata yang menarik, yaitu memberitakan. Sehari-hari kita mengenal ada profesi wartawan atau jurnalis. Mereka bekerja untuk memberitakan berbagai peristiwa sehingga kita dapat dengan mudah sekarang mengetahui berbagai informasi melalui berbagai media. Anak-anak kelas besar sepertinya sehari-hari melalui berbagai media, baik internet maupun TV dan lain-lain, sepertinya tidak terlalu melihat berita gitu ya. Jadi berita bukan sesuatu yang menjadi minat dari kebanyakan anak-anak. Tapi pada bagian pembukaan ini kita mau mencoba untuk mengenalkan kepada anak profesi wartawan atau jurnalis. Ada video tentang seorang jurnalis dari sebuah TV yang beberapa waktu kemarin viral ya, karena dia menjalankan reportase mudik di tengah jalan dan dia bertemu dengan keluarganya yang ternyata sedang mudik. Nah, video ini cukup viral, mari kita saksikan. Tapi ada keluarga saya juga yang ikut mudik di tahun 2022 ini. Assalamualaikum. Halo dong, halo dong. Halo. Selamat siang. Oke, nih Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Iwayan Bambang Sutrisno. Iwayan Bambang Sutrisno, ya Bapak saya sendiri ya, Iya, Anda ya. betul. Oke, Pak tadi berangkat dari jam berapa nih? Saya dari Bandung, dari Padalarang, berangkat jam 10. Jam 10 dan sampai ke Palimanan Cirebon ini Sekarang jam 2 siang. jam 3-an lah. Oke, jam 3-an. Tadi cerita dong sama sahabat Kompas TV, perjalanannya gimana, macet atau enggak, nemuin apa aja di jalanan. Oke, kebetulan perjalanannya sangat menyenangkan. Kenapa? Kita sudah berpikiran bahwa pasti di jalan macet, ternyata lancar. Dari Padalarang, Bandung sampai ke Subang itu lancar sekali. Nah, ini juga nih yang di belakang kayaknya sesi repot, ada ibu saya sendiri yang mau perjalanan ke Bogor. Emang kalau mudik, maksudnya ke Solo ya, ke Solo. Mau perjalanan jauh, itu persiapannya mata harus segar, perut harus terisi, pokoknya semua perlengkapan harus tersedia di dalam mobil. Coba apa aja persiapannya? Persiapannya pasti ransum, makanan, 1 box, cemil-cemil begitu, karena kita nggak akan berhenti di jalan. Dan Oke, jadi ada banyak makanan-makanan ya. Terus Selain ada- makanan apa lagi yang dibawa? Ada kulkas, kita bawa kulkas karena di situ ada minuman dingin, kemudian makanan-makanan yang nanti mau dibikin untuk lebaran, jadi semuanya Oke. fresh. Nah ini juga aku lihat ada boneka-boneka, ada bantal. Ada, Ini harus karena kita kan pasti bobo cantik, terus bangun lagi, belum sampai lagi, macet lagi, bobo lagi, selalu seperti itu sampai tiba di Solo. Oke, ya udah
Udah deh ya, kalau gitu makasih loh udah nyamperin anaknya yang lagi jagain tol selama proses mudik dan juga arus balik nanti. Sehat-sehat sampai ke tujuan. Ini saya juga dibekelin satu bantal buat liputan di Palimanan, biar selain jadi obat selain jadi obat pelepas rindu, tapi juga biar gak sakit leher ya Bunda ya di tol Palimanan ini. Dadah, hati-hati ya di jalan. Dadah Naik. Dadah Naik. Nah itu tadi perbincangan saya dengan keluarga saya. Waduh, ada yang protes, katanya adiknya kok nggak diwawancara gitu ya, berasa TV sendiri kalau kayak gitu. Oke. Nah kakak-kakak, setelah selesai memutarkan video ini untuk anak-anak, kita bisa minta anak-anak untuk berdiskusi ya. Gimana sih profesi wartawan atau jurnalis itu, kira-kira menyenangkan enggak? Dalam video tadi agak menyedihkan juga ya, karena ibu yang menjadi wartawan itu dia tidak bisa mudik ya, keluarganya pulang kampung mudik dan dia masih harus bekerja panas-panas gitu ya. Nah selain video itu ada video-video lain di internet, di YouTube yang bisa kita download, kita tunjukkan ke anak-anak. Misalnya video ini, ada video bloopers ya, bloopers atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wartawan yang bertugas di lapangan. Nah setelah video alternatif yang kedua ini diputar, kita bisa juga kembali mengajak anak-anak untuk berdiskusi ya. Ternyata profesi wartawan atau jurnalis itu tidak mudah ya. Ternyata ada kesulitan-kesulitan. Nah, tetapi profesi wartawan atau jurnalis ini bisa kita tegaskan kepada anak-anak bahwa mereka ini sungguh bermanfaat. Apa yang mereka lakukan itu sungguh membawa banyak manfaat untuk kita semua. Jadi kita sekarang dengan mudah tahu ya mana jalan yang macet, karena ada wartawan yang melaporkan buat kita. Ada kebakaran, ada kecelakaan, ada berbagai berita yang perlu untuk kita ketahui dan dengan gampang kita ketahui sekarang melalui televisi, melalui internet, dan melalui berbagai media, itu karena ada orang yang memberitakan. Nah, dari situ kita bisa masuk ke firman Tuhan hari ini ya. Kita katakan kepada anak-anak bahwa pada hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para murid-muridnya. Tugasnya mirip dengan para wartawan ini. Nah, setelah bridging ya, atau kalimat transisi atau jembatan menuju firman ini, kakak-kakak guru bisa sampaikan firman Tuhan ini dengan metode misalnya dengan memutar video ya. Ada banyak video, kita bisa pakai salah satu sumbernya dari sabda.id ya. Ada beberapa video dari Kisah Para Rasul ini yang bisa kita pilih salah satunya, dan melalui video itu anak-anak bisa melihat bagaimana jalan cerita firman Tuhan hari ini. Sementara itu kakak guru sekolah minggu juga bisa sambil menekankan ya poin-poin penting nih, tugas apa yang diberikan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata ada tugas yang diberikan untuk para murid. Atau bisa juga anak-anak yang kelas besar ini diminta untuk membaca Alkitab ya. Nah setelah firman, kita masuk dalam aktivitas atau aplikasi dari firman Tuhan hari ini. Kita bisa minta anak-anak untuk berkelompok, berpasangan, 2 orang, lalu 1 orang berperan sebagai wartawan ya, dan 1 orang yang lainnya berperan sebagai kameramen dengan pakai handphone ya, pakai handphone merekam temannya yang berperan sebagai wartawan, melaporkan berita tentang kebangkitan Yesus, lalu sekarang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, direkam dengan handphone begitu ya, video singkat ya, anak-anak bisa dibagi. Kalau ruangannya cukup luas, kita bisa atur agar 2
2 anak dalam setiap kelompok ini supaya suara dari tiap kelompok tidak mengganggu yang lain. Nah, tapi kita pada intinya dalam penerapan ini kita mau minta anak-anak untuk mempraktekkan bagaimana mereka sekarang mau menjadi anak yang ikut memberitakan kabar kebangkitan, kabar kenaikan Tuhan Yesus ke surga seperti tujuan hari ini. Nah, atau alternatif lainnya, anak-anak bisa diajak untuk merekam suara ya lewat voice note ya di WhatsApp ya. Direkam suara berisi tentang apa yang mereka dapat beritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ini ya. Tadi firman yang sudah disampaikan, mereka diminta untuk menceritakan ulang isi firman hari ini dalam beberapa kalimat singkat, direkam melalui voice note, lalu minta anak untuk mengirimkan ke siapa, ke orang tuanya, ke papa mama, atau ke temannya yang beragama Kristen juga begitu ya. Mungkin teman yang hari ini tidak bisa masuk sekolah minggu, nah itu kita kirimi, ini cerita hari ini firman Tuhan hari ini. Nah, jadi melalui beberapa alternatif aktivitas ini, mudah-mudahan anak-anak bisa berlatih ya, bagaimana mereka ternyata juga bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Kak Santi, Kak Hendra, itu beberapa metode yang dapat saya usulkan. Kakak-kakak guru kelas besar semoga dapat mempersiapkan dengan lebih baik. Mungkin ada metode-metode yang lain, kiranya semua itu bisa dipakai agar tujuan pelajaran hari ini lebih efektif dan dapat diterima oleh anak-anak dengan baik. Terima kasih, selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih banget Kak Yosi, Kak Dinar, juga Kak Santi yang sudah berbagi banyak hal nih ya. Kita dapat pasti sesuatu yang bisa kita coba olah lagi untuk bisa kita gunakan di setiap kelas, balita, kecil dan besar, supaya kita bisa memberikan sesuatu yang baik dalam pelayanan kita nanti. Nah, akhirnya kita selesai dalam acara episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tapi sebelumnya, yuk kita bersyukur, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan untuk kami mempersiapkan diri dalam pelayanan nanti. Kami kiranya terus ditolong oleh kekuatan Roh Kudus, sungguh-sungguh mempersiapkan diri sehingga pelayanan kami boleh maksimal adanya. Kami berdoa untuk keluarga Tuhan yang Tuhan hadirkan, yang memberikan kepercayaannya juga, anak-anaknya kami layani, diberkatilah mereka yang masih online, juga boleh mempersiapkan ruang buat anak-anak mengikuti sekolah minggu dengan baik. Mereka yang sudah onsite diberikan juga kemudahan-kemudahan penjagaan agar semua proses boleh berlangsung dengan baik. Diberkati Kak Yosi, Kak Dinar, juga Kak Pendeta Santi, dan seluruh rekan-rekan di YKB dan Bina Warga, agar kami semua boleh terus dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Terpuji Engkau Bapa, dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu ya minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.